Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7303 sampai bab 7311. Dia langsung mengerti semuanya. Chen Ping yang hebat. Suaranya tenang, sangat tenang hingga membuat merinding. Ying Wuji yang hebat. Lang Hao yang hebat. Dia berdiri dan turun dari singgasana. Jubah emasnya terseret di tanah, menimbulkan suara gemerisik. Dia berjalan ke kultivator yang berlutut dan menatapnya. Di mana batasan jurang jiwa? Batasan itu adalah warisan kuno. Bahkan dewa sejati tingkat 7 pun tidak dapat menembusnya. Bagaimana dia, dewa agung tingkat 8, bisa melewatinya? Bawahan ini tidak tahu. Yang mulia penghakiman terdiam sejenak. Kekuatan kekacauan, gumamnya. Kekuatan kekacauannya dapat menekan semua kekuatan lain. Dia berbalik dan berjalan kembali ke singgasananya. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, semua kultivator yang berpatroli di luar dilarang untuk menyerang Chen Ping begitu terlihat. Segera laporkan. Saya perlu melacak pergerakannya setiap saat. Ya. Juga, beritahu Istana Bayangan dan suku Serigala Surgawi. Katakan pada Ying Wuji dan Lang Hao bahwa aku telah mencatat kerjasama mereka dengan Chen Ping. Aku akan menyelesaikan urusan dengan mereka setelah kita berurusan dengan Chen Ping. Ya. Yang mulia penghakiman menutup matanya dan bersandar di singgasananya. Jari-jarinya mengetuk ringan sandaran tangan, menghasilkan suara berirama. Suara itu bergema di aula yang kosong, seperti dentang lonceng kematian. Chen Ping, kau telah menyebabkan aku kehilangan seorang wakil kepala aula. Seekor binatang spiritual dari jurang jiwa, lebih dari 100 kultivator, dan rumput pengumpul jiwa. Suaranya lembut, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Kau akan membayar harganya. Ketika Chen Ping kembali ke kerajaan Yuyue, hari sudah gelap. Yun Kuan dan Yun 11 sedang menunggu di gerbang kota. Melihatnya kembali, mereka berdua menghela napas lega. Tuan Chen, apakah Anda sudah menerimanya? Tanya Yun Kuan. Chen Ping mengeluarkan rumput pengumpul jiwa dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lang Hao. Kemudian dia menceritakan kembali permintaan Lang Hao. Yun Kuan mengambil rumput pengumpul jiwa, tangannya gemetar. Rumput kecil berwarna putih keperakan itu sedikit bergetar di telapak tangannya. Bunga-bunga biru pucatnya bergoyang lembut tertiup angin malam, memancarkan cahaya redup. Ini rumput pengumpul jiwa? Chen Ping mengangguk. Tapi, ekspresi Yun Kuan kembali serius. Siapa yang akan memurnikan pil ini? Pil pengumpul jiwa adalah pil tingkat 6, membutuhkan seorang alkemis agung untuk memurnikannya. Kerajaan Yuyue kita tidak memiliki orang seperti itu. Chen Ping terdiam sejenak. Aku akan melakukannya. Semua orang menatapnya. Kau tahu cara memurnikan pil? Mata Yun 11 melebar. Sedikit, kata Chen Ping, aku mempelajarinya di alam surgawi. Meskipun aku sudah lama tidak berlatih,
Aku seharusnya masih mengingatnya. Yang tidak dia katakan adalah bahwa dia tidak hanya tahu alkimia, tetapi dia juga memiliki kuali ilahi kuno, kuali Shenong. Kuali Shenong berukuran kecil, seluruhnya terbuat dari perunggu, dan ditutupi dengan rune kuno. Rune-rune itu bukanlah aksara yang dikenal, melainkan bahasa yang lebih kuno dan primitif, aksara ilahi kuno. Legenda mengatakan bahwa kuali Shenong dapat memurnikan semua hal di dunia, tidak hanya pil, tetapi juga senjata, obat-obatan, dan bahkan jiwa. Yun Kuan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan berjalan ke aula dewan, meletakkan rumput pengumpul jiwa di atas meja. Tuan Chen, bahan tambahan apa yang Anda butuhkan? Saya akan pergi menyiapkannya. Chen Ping berpikir sejenak dan menyebutkan daftar ramuan spiritual. 3 rumput api merah tua, 2 teratai hati es, 1 jamur awan ungu, 1 janggut naga emas, dan 1 tetes susu spiritual 10.000 tahun. Yun Kuan mencatatnya dan pergi untuk menyiapkannya. Chen Ping menemukan sudut di aula dewan dan duduk bersila. Dia mengeluarkan tungku pil dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depannya. Kuali Shenong. Chen Ping memandang kuali itu, emosi yang kompleks muncul dalam dirinya. Kuali ini telah bersamanya selama bertahun-tahun, dari alam fana ke alam surgawi, dari alam surgawi ke alam surgawi, dan dari alam surgawi ke alam surgawi. Ia selalu membawanya bersamanya, namun ia belum pernah menggunakannya di alam surgawi. Ia meletakkan kuali Shenong di hadapannya dan dengan hati-hati memasukkan rumput pengumpul jiwa dan bahan-bahan tambahan ke dalam tungku. Begitu rumput pengumpul jiwa memasuki tungku, rune pada kuali Shenong tiba-tiba menyala, menerangi seluruh aula dewan dengan cahaya keemasan. Rune-rune itu tampak hidup, terlepas dari kuali dan berputar serta menari di udara sebelum menyatu dengan ramuan spiritual di dalamnya. Chen Ping menutup matanya dan menyalurkan kekuatan kacau ke dalam kuali Shenong. Kekuatan kacau itu berubah menjadi api ungu, membakar di dalam kuali. Rune pada kuali Shenong memperkuat, memurnikan, dan memadatkan kekuatan api kacau, mengendalikan suhu dan intensitasnya secara tepat dalam kisaran optimal. Chen Ping menyelidiki kuali dengan indera ilahinya, merasakan perubahan pada setiap ramuan spiritual. Rumput pengumpul jiwa perlahan meleleh dalam api, getah putih keperakannya mengalir di dalam kuali seperti aliran perak kecil. Getah merah rumput api merah tua, getah biru teratai hati es, getah ungu jamur awan ungu, getah emas janggut naga emas, dan getah putih susu-susu roh 10.000 tahun, semuanya bercampur, menyatu, saling tolak, dan saling tarik di dalam kuali. Chen Ping dengan hati-hati mengendalikan suhu dan intensitas api, dengan teliti menghilangkan kotoran dari ramuan dan secara bertahap menggabungkan khasiat obatnya. Alkimia adalah seni yang rumit, tidak memberi ruang untuk kesalahan. Suhu terlalu tinggi, dan ramuan akan hangus. Suhu terlalu rendah, dan khasiat obatnya tidak akan menyatu. Berbagai jenis herbal membutuhkan suhu yang berbeda untuk melebur. Rumput api merah membutuhkan panas tinggi untuk meleleh, teratai hati es membutuhkan panas rendah untuk mempertahankan khasiat obatnya, jamur awan ungu membutuhkan api kecil, dan janggut naga emas membutuhkan api besar dan cepat. Indra ilahi Chen Ping merasakan semua perubahan ini,
dan api kekacauan miliknya memenuhi semua persyaratan ini. Dia seperti seorang konduktor, mengarahkan herbal di dalam kuali untuk melebur selangkah demi selangkah, sesuai dengan ritme dan melodi yang telah ditentukan. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam kemudian, kuali Shenong tiba-tiba mengeluarkan suara yang jernih dan menggema. Suara itu, seperti lonceng atau raungan naga, bergema di seluruh aula dewan, bertahan lama. 9 sinar cahaya keemasan secara bersamaan keluar dari 9 lubang di tutup kuali, saling berjalin dan berputar di udara sebelum akhirnya berubah menjadi bunga teratai emas. Teratai itu perlahan mekar, kelopaknya terbuka satu persatu. Di tengah bunga itu, sebuah pil berwarna perak putih melayang di udara, berputar perlahan. Pil pengumpul jiwa. Pil itu seluruhnya berwarna perak putih, dengan pola keemasan samar yang mengalir di permukaannya, seperti urat bumi atau lintasan bintang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pil itu mengeluarkan aroma obat yang samar, aroma yang menyegarkan dan membangkitkan semangat. 1 hirupan membuat seseorang merasa segar, 2 hirupan membuat seseorang merasa benar-benar jernih pikirannya, dan 3 hirupan membuat seseorang merasa seolah energi spiritual di dalam tubuhnya bersukacita. Chen Ping mengulurkan tangan dan menangkap pil itu, menghela napas panjang. Selesai. Yun Kuan dan Yun 11 berdiri di samping, tercengang. Mereka tidak mengerti alkimia, tetapi mereka dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam pil itu cukup untuk menghidupkan kembali seseorang yang hampir mati. Tuan Chen, suara Yun Kuan bergetar. Anda benar-benar berhasil. Chen Ping tersenyum dan memasukkan pil itu ke dalam botol giok. Besok, aku pergi ke suku Serigala Surgawi. Keesokan harinya, Chen Ping membawa pil pengumpul jiwa kembali ke suku Serigala Surgawi. Lang Hao secara pribadi menyambutnya di pintu masuk perkemahan. Matanya penuh dengan antisipasi dan sedikit rasa gugup. Ia tidak tidur sama sekali semalam, menunggu kabar dari Chen Ping. Chen Ping, kau benar-benar berhasil. Chen Ping menyerahkan botol giok itu kepadanya. Lang Hao mengambil botol giok itu, tangannya gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan masuk ke dalam tenda. Chen Ping mengikutinya dari belakang. Di atas ranjang batu, kepala suku tua itu tetap tidak sadar. Api penuntun jiwa perlahan berputar di atas dadanya, cahaya keemasannya hangat dan lembut. Wajah kepala suku tua itu pucat pasi, napasnya sangat lemah hingga hampir tak terdengar, dadanya hampir tidak naik turun. Tangannya tergenggam di perutnya, jari-jarinya layu dan rapuh, kukunya menghitam. 300 tahun koma telah membuat tubuhnya benar-benar membusuk. Jika bukan karena api penuntun jiwa yang menyehatkan jiwanya, ia pasti sudah lama lenyap. Lang Hao mengambil pil pengumpul jiwa dari botol giok dan menaruhnya di mulut kepala suku tua itu. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya. Cairan putih keperakan mengalir ke tenggorokan kepala suku tua itu dan masuk ke perutnya. Setelah beberapa saat, alis kepala suku tua itu sedikit berkedut. Kemudian, kelopak matanya mulai bergetar, bulu matanya berkibar seperti sayap kupu-kupu. Air mata menggenang di mata Lang Hao. Ayah! Jari-jari kepala suku tua itu berkedut. Kemudian,
kelopak matanya perlahan terbuka. Itu adalah mata yang sudah tua, keruh dan lelah, bagian putihnya kekuningan, pupilnya kusam. Tetapi di mata itu, ada cahaya yang ditekan selama 300 tahun, nyala api kehidupan, keinginan untuk hidup, kerinduan akan dunia ini. Tatapannya mengembara melintasi tenda, akhirnya tertuju pada wajah Lang Hao. Suaranya begitu serak hingga hampir tak terdengar, seperti amplas yang digesek. "Ayah!" Lang Hao bergegas ke tempat tidur batu, menggenggam tangan ayahnya, menangis tak terkendali. Air matanya menetes ke punggung tangan ayahnya, setiap tetesnya terasa sangat panas. Kepala suku tua itu memandang putranya, senyum tipis teruk di bibirnya. Bibirnya pecah-pecah dan kering, senyum itu menonjolkan kerutan di wajahnya, seperti selembar kertas kusut. "Kenapa kau menangis? Aku sudah bangun, kan?" Suaranya lembut, hampir tak terdengar, tetapi setiap kata menghantam hati Lang Hao seperti pukulan palu. Chen Ping berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini, kehangatan membuncah di hatinya. Ia berbalik dan berjalan keluar dari tenda. Lang Hao mengikutinya, menyeka air matanya, dan membungkuk dalam-dalam di hadapan Chen Ping. "Chen Ping, aku tak bisa cukup berterima kasih padamu. Mulai hari ini, suku Tianlang berhutang nyawa padamu. Bukan hanya aku, seluruh suku Tianlang berhutang nyawa padamu." Chen Ping membantunya berdiri. "Jangan lakukan itu. Api penuntun jiwa." Lang Hao mengangguk dan berbalik untuk kembali ke dalam tenda. Sesaat kemudian, ia muncul sambil memegang bola api emas. Api penuntun jiwa berputar lembut di telapak tangannya, hangat dan lembut. Warnanya keemasan, tetapi bukan emas yang menyilaukan. Itu adalah emas yang hangat dan lembut, seperti cahaya senja matahari terbenam, seperti tatapan seorang ibu. "Ambillah," kata Lang Hao. "Jiwa ayahku telah diperbaiki, dia tidak lagi membutuhkannya." Chen Ping menerima api penuntun jiwa. Kehangatannya seperti memegang seberkas sinar matahari. Ia dapat merasakan kekuatan reinkarnasi yang dahsyat di dalam api itu, kunci untuk membuka jalan reinkarnasi. "Terima kasih." Lang Hao menggelengkan kepalanya. "Seharusnya kami yang berterima kasih padamu." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Kau tidak perlu khawatir tentang dekrit Balai Penghakiman. Suku Serigala Surgawi tidak takut pada mereka. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusan suku Serigala Surgawiku. Siapapun yang berani menyentuhmu berarti menyentuh suku Serigala Surgawiku." Chen Ping tersenyum dan berbalik untuk pergi. Di belakangnya, Lang Hao berdiri di pintu masuk perkemahan, mengamati sosoknya yang menjauh, tak bergerak untuk waktu yang lama. "Orang ini pasti akan mencapai hal-hal besar," gumamnya. Kemudian, ia berbalik dan masuk ke tenda untuk menemui ayahnya. Di dalam tenda, kepala suku tua itu sudah bisa duduk. Ia bersandar di sandaran kepala tempat tidur, menatap Lang Hao yang masuk, matanya dipenuhi kasih sayang. "Hao, siapa orang tadi?" Lang Hao duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan ayahnya. "Namanya Chen Ping. Dia menyelamatkanmu." Kepala suku tua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Sampaikan terima kasihku padanya." "Baik."
Kepala suku tua itu menatap pintu masuk tenda, seolah-olah ia masih bisa melihat pemuda berjubah biru itu. "Orang ini bukan orang biasa," gumamnya. Lang Hao tidak berbicara, hanya memperat genggamannya pada tangan ayahnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Di luar tenda, matahari terbenam mewarnai seluruh gurun dengan warna merah keemasan. Perkemahan suku Tianlang berdiri sunyi di bawah matahari terbenam, seperti raksasa yang tertidur. Namun semua orang tahu bahwa raksasa ini telah terbangun. Ketika Chen Ping kembali ke kerajaan Yuyue dengan api penuntun jiwa, Yun Kuan dan Yun 11 telah menunggu di gerbang kota selama seharian penuh. Ketika api keemasan itu menyala di senja hari, air mata Yun Kuan kembali menggenang. Api penuntun jiwa, sungguh api penuntun jiwa. Suaranya bergetar. Inti reinkarnasi, api penuntun jiwa, 2 buah sekarang, hanya 1 lagi yang tersisa. Ia dengan hati-hati memegang api penuntun jiwa di tangannya, berbalik, dan berjalan ke aula dewan, meletakkannya di samping inti reinkarnasi. Kedua harta karun itu bersinar terang di bawah cahaya batu bulan. Inti reinkarnasi sehitam malam, sementara api penuntun jiwa bersinar seterang siang, 1 hitam, 1 emas, seperti konvergensi yin dan yang. Yun 11 berdiri di samping Chen Ping, menatap wajahnya yang sedikit lelah, dan dengan lembut bertanya, "Apakah kau terluka?" "Tidak," Chen Ping tersenyum. "Hanya sedikit lelah." Dia tidak berbohong. Dalam pertempuran jurang jiwa, dia telah membunuh binatang roh penjaga dan lebih dari 100 kultivator ilahi. Meskipun kekuatan kekacauan menangkal segalanya, konsumsi energinya masih cukup besar. Terlebih lagi, dia telah duduk di depan Kuali Shenong selama 3 jam, menggunakan indera ilahinya untuk memanipulasi api, menghilangkan kotoran dan menggabungkan khasiat obat. Pekerjaan teliti semacam itu jauh lebih melelahkan daripada bertarung. "Kalau begitu pergilah dan istirahat," Yun Si menarik lengan bajunya. "Xiao Yu telah menunggumu, katanya dia ingin mendengar ceritamu." Chen Ping teringat gadis kecil yang memeluk bonekanya, dan perasaan hangat membuncah di hatinya. Ia mengangguk dan mengikuti Yun Si keluar dari aula dewan. Di belakangnya, Yun Kuan masih berdiri di depan 2 harta karun tertinggi, bergumam pada dirinya sendiri, "Satu lagi, 1 lagi." Keesokan harinya, di aula dewan, Yun Kuan membentangkan peta 15 surga di atas meja, menunjuk ke lokasi aula penghakiman klan ilahi. "Tuan Chen, lampu dunia bawah berada di perbendaharaan aula penghakiman." Perbendaharaan aula penghakiman dijaga ketat, dan ada pembatasan kuno. Yang mulia penghakiman sendiri adalah dewa sejati tingkat ke-8, orang nomor 1 di 15 surga. Jika Anda memaksa masuk, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maknanya jelas. Chen Ping melihat tanda merah di peta yang bertuliskan aula penghakiman, dan terdiam sejenak. "Jangan memaksa masuk." Yun Kuan terkejut. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Mari kita kesampingkan itu dulu." Chen Ping berdiri, berjalan ke pintu, dan memandang cahaya bulan yang mengintip melalui kabut hitam di luar. "Kekuatanku tidak cukup. Seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 8, aku tidak bisa mengalahkan mereka sekarang."
Memaksa masuk hanya akan berujung pada kematianku. Yun Kuan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia tahu Chen Ping mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu Tuan Chen berencana untuk lakukan hal lain dulu. Chen Ping menoleh ke Jiang Xuelan yang duduk di sudut, membantu Jiang Xuelan menemukan orang-orang dari garis keturunan Dewa Es. Jari-jari Jiang Xuelan sedikit berkedut. Dia tidak berbicara, tetapi secercah harapan terlintas di matanya. Yun Kuan mengangguk. Bantuan apa yang kau butuhkan? Meskipun kerajaan Yuyue miskin, ia masih memiliki tenaga kerja. Tidak perlu, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Masalah ini sebaiknya tidak dipublikasikan. Terlalu banyak orang hanya akan menimbulkan masalah. Jiang Xuelan dan aku sudah cukup. Yun 11 berdiri. Aku juga akan pergi. Chen Ping menatapnya. Lukamu belum sepenuhnya sembuh. Hampir sembuh. Yun 11 mengangkat lengannya, energi hantu hitam mengalir di telapak tangannya. Lagi pula, aku adalah putri dari klan hantu. Aku mengenal lebih banyak orang di surga ke-15 daripada kamu. Aku bisa membantu menemukan mereka. Chen Ping terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Kamu juga pergi. Bibir Yun 11 sedikit melengkung. Chen Ping, Jiang Xuelan, dan Yun 11 meninggalkan kerajaan Yuyue, terbang ke arah barat daya menuju pegunungan Youming. Target pertama mereka adalah 5 pengguna garis keturunan Dewa Es yang telah dirasakan Chen Ping di lubang api surgawi. Chen Ping hanya berhasil memastikan lokasi umum kelima individu tersebut. Mereka semua berkumpul di tempat berkumpulnya para kultivator independen di sekitar pegunungan Netherworld. Bagaimana rencanamu untuk membujuk mereka? Tanya Yun 11. Chen Ping berpikir sejenak. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Jika mereka bersedia bergabung dengan Istana Dewa Es, kita akan membawa mereka bersama kita. Jika tidak, kita tidak akan memaksa mereka, sela Jiang Xuelan. Garis keturunan Dewa Es tidak pernah memaksa siapapun. Tapi aku akan memberitahu mereka bahwa mereka tidak sendirian. Yun 11 melirik Jiang Xuelan tetapi tidak mengatakan apapun. Ketiganya terbang selama sekitar 2 hari sebelum mendarat di dataran yang tandus. Ada sebuah kota kecil di dataran itu yang bernama Kota Angin Beku. Kota itu kecil, hanya memiliki beberapa ratus rumah tangga, sebagian besar dihuni oleh kultivator independen. Bangunan-bangunan di kota itu terbuat dari batu, rendah dan sederhana, tampak rapuh diterpa angin. Berdasarkan informasi dalam gulungan giok, Chen Ping menemukan sebuah rumah batu di sisi timur kota. Pintu rumah batu itu sedikit terbuka dan terdengar batuk dari dalam. Chen Ping mengetuk pintu. Siapa itu? Sebuah suara tua terdengar dari dalam. Seorang kultivator pengembara yang lewat, mencari alasan untuk minum air. Pintu terbuka. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya beruban, wajahnya tua, dan punggungnya sedikit bungkuk. Kultivasinya hanya berada di peringkat pertama alam abadi sejati, menempatkannya di paling bawah surga ke-15. Matanya berkabut dan lelah, tetapi saat melihat Chen Ping,
Pupil matanya sedikit menyempit. Ia merasakan sesuatu. Perasaan itu sangat halus. Seolah-olah sesuatu yang dalam di garis keturunannya telah tersentuh, seolah-olah ingatan yang terpendam telah terbangun. "Kau adalah?" Suara lelaki tua itu sedikit bergetar. Chen Ping menatapnya, suaranya tenang. "Namaku Chen Ping. Ini Jiang Xuelan, penerus garis keturunan Dewa Es." Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. "Es, garis keturunan Dewa Es." Matanya melebar. "Mustahil, garis keturunan Dewa Es sudah lama." "Tidak." Jiang Xuelan melangkah maju, berdiri di depan lelaki tua itu. "Garis keturunan Dewa Es belum binasa. Aku adalah bukti bahwa garis keturunan itu masih hidup." Ia mengangkat tangan kanannya, bola cahaya biru es menyatu di telapak tangannya. Cahaya itu murni dan dingin, memancarkan aura kuno dan mulia. Aura itu beresonansi dengan garis keturunan lelaki tua itu, menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa disadari. Kau benar-benar," air mata menggenang di mata lelaki tua itu. "Kakekku berkata, leluhur kami berasal dari garis keturunan Dewa Es. Kukira itu hanya legenda." "Itu bukan legenda. Aku berasal dari garis keturunan Dewa Es, penguasa istana ilahi." Jiang Xuelan menarik cahaya itu. "Kau memiliki garis keturunan Dewa Es di dalam dirimu. Meskipun lemah, itu benar-benar ada. Jika kau mau, aku bisa membantumu membangkitkannya." Lelaki tua itu terdiam lama. Kemudian, dia berlutut. Suaranya serak tetapi tegas. Pelayan tua ini bersedia. Nama lelaki tua itu adalah Han Shan, dan dia berusia 3.700 tahun. Leluhurnya memang kultivator dari garis keturunan Dewa Es, tetapi garis keturunan itu telah dihancurkan selama beberapa generasi, hanya menyisakan jejak samar di generasinya. Dia mengira hidupnya akan berakhir di sana, tidak pernah menyangka akan bertemu dengan keturunan garis keturunan Dewa Es seumur hidupnya. Jiang Xuelan menyuruhnya duduk bersila dan meletakkan tangannya di punggungnya. Cahaya ilahi biru es memancar dari telapak tangannya, mengalir ke tubuh Han Shan melalui meridiannya. Chen Ping berdiri di samping, menyalurkan aliran kekuatan kacau ke dantian Han Shan. Kekuatan kacau adalah katalis maha kuasa. Ia dapat mengaktifkan garis keturunan yang tidak aktif, memperbaiki meridian yang rusak, dan menempa kekuatan tubuh fisik. Di bawah efek gabungan kekuatan kacau Chen Ping dan kekuatan Dewa Es Jiang Xuelan, garis keturunan Dewa Es di dalam Han Shan mulai bangkit. Bersambung.